warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Hari ini senang sekali kita berkumpul di Masjid Agung Kota Bogor dan hari ini tema kita adalah dibatasi bukan berarti terbatas karena nikmatnya begitu luas. Masya Allah. Langsung saja kita kasih kesempatan untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Allah itu maha baik dan Allah itu sangat baik. Allah tidak mungkin menghadirkan satu aturan kecuali di dalamnya ada kebaikan. Termasuk ketika kita bicara tentang sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal ikuti, yang haram tinggalkan. Lantas pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan yang haram? Ternyata di balik perintah yang halal dan di balik larangan yang haram, di situ ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Yang pertama, sebagai ujian ketakwaan dan kepatuhan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah, ambillah sebagian makanan di muka bumi dengan cara yang halal dan baik. Dan janganlah mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kita semua. Yang kedua, kenapa Allah ciptakan yang halal dan yang haram? Ternyata di dalamnya ada hikmah, ada kebaikan. Yang halal itu menyehatkan. Yang halal itu menyembuhkan. Yang halal itu menenangkan. Sedangkan yang haram sebaliknya. Dan yang ketiga, kenapa Allah hadirkan yang halal dan yang haram? Untuk menguji hambanya. Siapa di antara hambanya yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa. Doa ini agar kita dicukupkan dengan yang halal. Bacanya setiap hari Jumat ba'da asar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung
kepada selainmu. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa hidup dengan yang halal. Amin. Dan dijauhkan dari yang haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Siapa bunda di sini yang mau tanya? Wah, boleh. Yang pertama langsung aja kita kasih kesempatannya Mbak untuk bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ustadz, saya Amoy Karamoy. Profesi saya sebagai disc jockey. Saya seorang single mom, sudah 11 tahun saya menjalani hidup sendiri, menjadi ibu tunggal untuk anak saya. Sejak anak saya umur 3 tahun dan sekarang anak saya berusia 13 tahun Ustadz. Saya pernah menikah di tahun 2008 dan bercerai di tahun 2014. Pada saat itu saya mencoba belajar dan berusaha menjadi ibu sekaligus ayah untuk putra saya satu-satunya. Dan alhamdulillah saya selalu bersyukur Ustadz. Sampai hari ini saya mampu berdiri di kaki saya sendiri walaupun apa-apa saya jalani sendiri Ustadz. Untuk saat ini saya sedang fokus Ustadz untuk pendidikan dan masa depan anak saya. Sekarang dia sedang saya titipkan di salah satu pondok pesantren agar dia mendapat ilmu agama yang jauh lebih baik daripada saya Ustadz. Saya ingin anak saya tuh kehidupannya jauh lebih baik. Menjadi anak laki-laki yang taat ibadah Ustadz. Dengan profesi saya kadang suka dicibir orang Ustadz, apalagi seorang DJ dengan dunia malam dan juga dengan identik dengan pakaian yang terbuka Ustadz. Terkadang orang sering bilang uang DJ itu haram Ustadz. Bahkan ada yang nyinyir, mohon maaf Ustadz, karena pakaiannya terbuka dibilang. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, orang bilang uang saya nggak baik, hasilnya juga nggak akan baik. Apalagi banyak orang yang bilang uangnya nggak halal karena profesi sebagai DJ. Tapi di sini niat saya cuma ingin kasih yang terbaik untuk anak saya Ustadz. Jadi saya bingung, saya harus bagaimana Ustadz supaya anak saya tetap tumbuh menjadi apa yang saya inginkan, masa depannya jauh lebih baik daripada saya Ustadz. Teh Amoy, AA mau tanya sedikit boleh? Boleh Ustadz. Anak tahu pekerjaan mamahnya sebagai seorang DJ. Tahu Ustadz. Apa yang pernah dia sampaikan sama mamahnya terkait dengan pekerjaan yang dijalani? Kadang aku kasih pengertian Ustadz sama dia. Mamanya hanya satu-satunya kerja keras demi dia. Kadang dia menangis kalau saya bilang seperti itu Ustadz. Apa yang ingin Teh Amoy sampaikan sama anak yang lagi di pesantren jika dia menyimak mamanya cerita sama Ahilman di kajian hati? Nah, anakku sayang, pelipurlah hatiku. Sekolah yang rajin, menuntut ilmu, hafalannya dijalanin, jangan dengarkan omongan orang, hal-hal yang tidak baik. Di sini mama selalu mensupport, selalu ada di belakangmu di setiap hembusan nafas aku hanya untuk Irji. Ya, mama akan jaga selalu di setiap hembus ini. Bunda
Bunda sayang pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah. Jangan pernah menjudge tentang pekerjaan seseorang sebelum kita tahu apa alasan dia memilih pekerjaan itu. Kita semua tahu bahwa pekerjaan yang Teh Amoy lakukan memang cenderung mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Tetapi di balik pilihan pekerjaan itu ada alasan. Salah satu alasannya, beliau menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian beliau punya anak yang jika beliau tidak bekerja, maka yang terjadi adalah kemadharatan yang lebih besar. Sehingga memilih pekerjaan yang kita semua paham pekerjaan itu mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Tapi Teh Amoy dan semua yang sedang bergelut dengan pekerjaan yang tidak baik, belajar untuk memberikan batas. Sampai kapan kita bertahan pada sesuatu yang tidak baik itu. Dalam kaidah hukum, sesuatu yang tidak baik itu menjadi boleh hukumnya sebatas untuk memenuhi sesuatu yang madharat bagi dirinya. Maka nanti ada istilah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Segala sesuatu yang darurat itu hukumnya menjadi boleh. Sampai akhirnya kita keluar dari kondisi yang madharat tersebut. Maka pesan AA pelan-pelan. Teh Amoy pelan-pelan tinggalkan. Mungkin kalau sekarang setiap hari coba dikasih jeda. Coba dikasih waktu. Biar kemudian nanti ada pilihan aktivitas lain yang lebih baik, yang lebih halal. Sehingga kita bisa meninggalkan pekerjaan yang kita anggap tidak baik itu. Betul? Kenapa Ustaz? Karena bagaimanapun Allahu thayyibun. Wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dan AA paham semuanya berproses dan berprogres. Maka Teh Amoy harus punya waktu. Kira-kira sampai kapan ya aku ada di sana? Kira-kira sampai kapan ya aku bekerja di sana? Kenapa? Kalau tidak ada batasan, kita semakin terlena dengan dunia yang bukan membawa kebaikan untuk kita, tapi malah membawa keburukan untuk kita. Harta yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik itu akan membawa keburukan. Satu, hilangnya keberkahan. Dua, hilangnya ketenangan. Tiga, jadi sebab sulitnya doa dikabulkan. Satu kali ada seseorang pemuda yang bertanya sama Nabi SAW, "Ya Rasul, perasaan orang itu sering berdoa, perasaan orang itu terus berdoa, kenapa doanya belum dikabulkan?" Apa kata Nabi? Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka hati-hati, sesuatu yang haram yang kamu makan, disitulah jadi sebab kenapa doamu sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teh Amoy, hatimu mulia sekali. Ketika punya cita-cita anakmu ingin menjadi anak yang soleh. Ini catatan untuk kita semua. Kita mungkin pernah gak baik, tapi anak kita harus baik. Kita mungkin belum soleh, dan bahkan mungkin gak soleh,
tapi kita mau anak kita soleh. Maka beliau memilih pendidikan pesantren untuk anaknya. Walaupun beliau mungkin malu, mungkin beliau berat. Karena pekerjaan yang beliau miliki hari ini, pekerjaan yang mungkin tidak baik. Tapi kadang kita tidak boleh merendahkan seseorang. Karena di balik apa yang dihadirkan ada kemuliaan yang Allah titipkan. Teh Amoy, jangan khawatir dengan rezeki. Terus bersamai anak-anak dengan kebaikan. Maka jangan khawatir meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang terbaik. Betul? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Insya Allah ada hikmah dan pelajaran yang sedang Allah titipkan. Insya Allah. Yang bikin aku paling sedih itu kalau misalkan kadang netizen itu ngebulinya tuh kadang bawa-bawa anak, itu yang bikin aku sedih sih. Pengen nguatin dia aja sih, kayak gitu. Kadang kan aku tahu kok dia pasti malu gitu kan. Karena hujatan-hujatan netizen ke mamahnya dengan pakaian mamanya, saya sadar kok anak saya malu pasti. Tapi ya aku selalu kasih tahu ke anak aku gitu, selalu bilang dia nggak boleh fokus sama hal-hal yang negatif, dia harus fokus sama hal-hal yang positif aja. Insya Allah pelan-pelan aku berproses bisa meninggalkan dunia malam. Setelah saya mengikuti kajian hati, insya Allah saya makin mantep untuk berproses jauh lebih baik.